Sayyidina Ubay ini nanya sama baginda Rasul, ya Rasulullah, saya itu kalau berdoa saya mengucapkan salawat, tapi sebaiknya berapa banyak dari doa saya? Ya Rasulullah, kalau gitu apa setengahnya dari seluruh doa saya? Setengah itu banyak, tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, kalau gitu 2/3-nya. Jawab Rasul sama, 2/3 itu sangat banyak, kalau kamu tambah lebih baik. Kata Sayyidina Ubay, ya Rasulullah, mulai sekarang maka seluruh doa saya adalah salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan The Aceh Post, selamat datang di The Aceh Post TV bersama saya Rifki Ismail dalam program Cahaya Islam. Alhamdulillah rekan, pada kesempatan yang sangat baik dan berkah ini kita sudah bersama guru kita yang mulia Al-Habib Nabil Al-Musawa. Beliau merupakan sosok seorang tokoh ulama, cendekia, guru kita, sang cahaya penerang untuk negeri ini yang terus menyebarkan ilmu pengetahuan beliau untuk kita bersama. Yang alhamdulillah beliau juga merupakan pemimpin Ormas Majelis Rasulullah Pusat Indonesia, aktif juga di Rabitah Alawiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Menjadi kesempatan yang sangat baik kita di kesempatan ini dalam program The Aceh Post TV bersama Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh sangat berbahagia dan berkah Habib. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Aceh pada khususnya Habib. Dan kami mengucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan kami di Aceh Post TV Habib. Alhamdulillah, sama-sama. Sekilas kami sampaikan Habib, ini merupakan salah satu dakwah di era transformasi digital yang mudah-mudahan dengan program Cahaya Islam yang dilaksanakan tim dari Aceh Post TV dapat menyebar manfaat, dan di kesempatan ini kita bersama Al-Habib, guru kita bersama. Masya Allah, alhamdulillah, khair insyaAllah. Baik Habib, gimana perasaannya Habib ketika Habib tiba di Provinsi Aceh? Iya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jadi saat ini kedatangan saya yang kelima ke Aceh. Jadi beberapa tahun yang lalu ya saya pernah ke sini, bahkan terakhir kemarin ke sini itu ke daerah Aceh Gayo, anakku. Jadi sampai ke Gayo Luwes gitu ya. Iya. Jauh 12 jam Masya Allah dari Medan itu. Jadi alhamdulillah, jadi setiap kali saya ke Aceh, Bumi Serambi Mekah ini, saya merasakan banyak hal-hal yang menenangkan jiwa. Ya, jadi orang-orangnya ramah, para ulamanya tawadu, rendah hati, ya, masyarakatnya juga sangat hormat, sangat cinta sama ulama. Masya Allah, betul-betul sesuai namanya Bumi Serambi Mekah. Masya Allah. Alhamdulillah Habib, mudah-mudahan dengan keberkahan Aceh yang sudah Habib lihat, dengan kehadiran Habib bertambah berkahnya Provinsi Aceh. Amin. Baik, alhamdulillah Habib, berbicara sedikit tapi kami singgung tentang zikir dan salawat kepada baginda Rasul yang besar Muhammad SAW. Tentu ini akan menjadikan manfaat besar bagi seluruh kita agar terbiasa dan istiqomah dalam ibadah tersebut. Betul. Jadi bagaimana tanggapan dan pandangan Habib, bagaimana keutamaan berzikir dan bersalawat itu sendiri kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan-bulan Maulid Habib, bulan-bulan kelahiran baginda Rasul besar Muhammad SAW. Iya, jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, ya khususnya para pemuda, ya milenial, ya saya ingin menyampaikan ketika kita bicara tentang salawat ya kepada baginda Rasul ya Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali banyak yang tidak mengetahui atau belum mengetahui ya bahwa keutamaan salawat itu luar biasa tingginya. Ya, jadi kenapa dikatakan begitu? Karena yang pertama misalnya buktinya adalah syahadah. Jadi kalau orang itu mau masuk Islam, ya anakku, itu tidak sah kalau dia hanya menyebutkan syahadah uluhiyah. Jadi kalau orang masuk Islam lalu dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, la yakfi, tidak cukup. Tanpa dia mengucapkan syahadatur risalah, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu menunjukkan pintu masuk Islam yang pertama saja itu tidak sah tanpa mengucapkan
asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya saya atau kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu keutamaan luar biasa. Lalu kemudian keutamaan berikutnya, ya kenapa kita bersalawat kepada baginda Rasul SAW? Karena di dalam Quran dikatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini setiap kali saya membaca ayat ini ada rasa kagum, haibah, ngeri gitu ya. Kenapa? Karena ketika ucapan salawat itu bukan hanya kita yang bersalawat kepada baginda Rasul, tapi Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu ada tu taukid ya. Jadi inna, sesungguhnya siapa? Allah. Wa malaikatahu, dan juga para malaikat itu semua bersalawat kepada baginda Rasul. Bayangkan betapa hebatnya ya. Jadi maka para ulama menyatakan kalau ditimbang-timbang di antara zikir itu nggak ada di antara zikir itu yang menandingi salawat gitu ya. Jadi salawat kepada baginda Rasul itu sebagian ulama menyatakan dalam keadaan kita tidak khusyuk, jadi cuma mengucapkan saja, itu pun dapat pahala gitu ya. Ada satu hadis anakku dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat namanya Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Ubay ini nanya sama baginda Rasul, "Ya Rasulullah, saya itu kalau berdoa saya mengucapkan salawat. Tapi sebaiknya berapa banyak dari doa saya?" Ya. Apa cukup 1/4 dari doa saya itu salawat? Ya, ini sahabat Rasul yang nanya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata baginda Rasul SAW, 1/4 itu banyak. Kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, kalau gitu apa setengahnya dari seluruh doa saya? Setengah itu banyak. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, kalau gitu 2/3-nya. Jawab Rasul sama. 2/3 itu sangat banyak. Kalau kamu tambah lebih baik. Kata Sayyidina Ubay, ya Rasulullah, mulai sekarang maka seluruh doa saya adalah salawat. Apa jawab Sayyidina Muhammad SAW? Idan tukfa hammaka wa yughfar laka dambak. Kalau kamu jadikan seluruh doamu itu adalah salawat, maka tukfa hammaka, seluruh masalah kamu itu akan diselesaikan sama Allah, wa yughfar laka dambak, dan dosa-dosa kamu akan diampuni sama Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, hadisnya hasan. Jadi kalau ditanya keutamaannya, luar biasa keutamaan salawat itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sering bersalawat ya kepada baginda Rasul. Demikian anakku. Masya Allah Habib. Jadi ini menjadi motivasi bagi kita Habib. Betul. Artinya dengan bersalawat, membiasakan diri bersalawat, ini adalah hakikat doa sebenarnya Habib. Betul, subhanallah. Kalau kita bandingkan doa dengan salawat seperti yang Habib sampaikan tadi, kekuatan terbesar itu ada pada salawat. Karena Betul. salawat juga mengantarkan kepada ijabahnya doa. Betul sekali. Dan tentu untuk mencapai hikmah ini sangat perlu Habib pembiasaan dari kita. Iya. Maaf kita bilang Habib, belum tentu semua orang terbiasa dan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang sama. Betul. Nah oleh karena itu Habib, bagaimana ilmu arahan dan bimbingan dari Habib sehingga kita termotivasi terus istiqomah bersalawat kepada baginda Rasul, dan itu sudah menjadi kebiasaan kita, ikhlas dalam melakukannya. Baik. Bagaimana Habib? Ya, jadi begini, pertanyaan yang Masya Allah ya, anak-anakku sekalian, ya kaum milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya para pemirsa. Jadi pertama seringkali ya banyak anak muda, banyak remaja, banyak kaum milenial ya, ABG kita yang malas bersalawat. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak tahu keutamaannya, gitu anakku. Jadi kalau mereka tahu keutamaannya, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk memperbanyak salawat. Ya. Tadi misalnya salah satu keutamaan dikatakan apa, tukfa hammaka wa yughfar laka dambak. Dipenuhi masalah kita, gitu ya. Hammak itu sesuatu yang nyusahin kita, yang beratin kita, yang musingin kita, itu dipenuhi sama Allah dan diampuni dosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh suka salawat? Pertama, kata para ulama, kita perlu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita misalnya begini, saya berikan contoh yang anak-anak muda paham. Misalnya
ada artis itu yang kita kenal, terkenal itu artis. Apa yang terjadi? Kalau artis itu kita suka, semua urusannya kita sukai, lalu kita hafal, ya, tanya siapa, dia ini lahir di anu, misalnya temannya anu dan sebagainya, hobinya anu dan sebagainya. Nah, begitupun orang yang kenal dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku, kalau kita kenal sama Sayyidina Muhammad, nggak ada manusia lain di dunia ini yang mengisi hati kita kecuali Sayyidina Muhammad. Saya berikan contoh. Banyak orang yang pengasih, penyayang, sayang sama kita. Di antara yang sangat sayang sama kita, ibu kita, kan, bapak kita, ya kan. Anak-anak muda merasakan bagaimana kasih sayang orang tua kita. Sayyidina Muhammad SAW itu menyayangi kita lebih daripada ibu dan bapak kita. Dalam satu kesempatan beliau pernah, ya, di dalam hadis, ya, beliau melihat ada seorang perempuan lagi gendong anak kecil bayi, lalu dipeluk, seorang perempuan itu dicium, dicium. Lalu Nabi Muhammad SAW senyum sampai kelihatan giginya. Beliau itu kalau senyum jarang kelihatan gigi, beda dengan saya. Kalau senyum kelihatan terus giginya. Nah, jadi kelihatan giginya. Lalu kemudian beliau bilang sama para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu sama anaknya? Ya Rasulullah, itu ibu cinta banget sama bayinya itu, peluk, dicium. Apa kata beliau? Walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya kepada umatku lebih cinta dari ibu itu kepada anaknya. Jadi kita melihat gak ada orang yang lebih cinta kepada kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kesempatan beliau berangkat pagi-pagi subuh sampai ke masjid, terus gembira, senang, senyum. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ada apa ini? Kau dapat apa semalam? Apa turun ayat apa? Enggak, kata beliau. Semalam itu saya dikumpulkan bersama para nabi. Lalu sama Allah diberikan kesempatan doa yang tidak ditolak. Masya Allah. Semua nabi berlomba-lomba berdoa, minta sama Allah. Kata beliau, kecuali saya. Kenapa ya Rasulullah? Saya tunda itu untuk umatku nanti di hari kiamat. Artinya apa? Sampai dikasih doa yang luar biasa nggak ditolak pun, itu bukan buat dia, bukan buat keluarganya, bukan buat teman-temannya, tapi ditunda buat siapa? Buat kita. Lalu apa sikap kita kepada beliau? Apa masih kita nggak kenal beliau? Apa kita masih mengutamakan artis, mengutamakan orang-orang lain dibanding beliau? Jadi hendaknya kita kenal dengan beliau, maka kita akan senang salawat, rutin salawat. Kenapa? Masya Allah, ini orang yang paling cinta sama kita, paling ngurusin kita dan paling bela kita nanti di hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi, ketika saudara kita lari dari kita, ummihi wa abi, bapak ibu kita lari dari kita semua, ya, kecuali satu yang nggak lari, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan itu insyaallah kita jadi lebih suka salawat kalau kita kenal dengan beliau. Maka mari mulai sekarang kita kenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Masya Allah Habib, ini menjadi sebuah catatan juga bagi kita Habib ya. Dengan menghadirkan sirah-sirah nabawiyah, mengetahui tentang Nabi, mendengarkan arahan para ulama, sehingga kita makin cinta kepada baginda Rasul. Namun saya sangat menarik Habib apa yang Habib sampaikan tentang anak muda sedikit Habib. Baik. Jadi anak muda tadi kan istilahnya menggemari sosok artis mungkin karena ada hal